Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sri Molina, mahasiswi semester 4 IKIP Gari Pontianak dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas MIPA. Saya di sini akan mempresentasikan RPP saya dalam bentuk micro teaching untuk memenuhi tugas dari kegiatan Little Gesma tahun 2022. Baiklah, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita mulai. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Ibu berharap pagi ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sekarang buka buku paket halaman 30 tentang bangun ruang sisi lengkung. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin bertanya apakah ada yang tahu apa saja bangun ruang yang termasuk bangun ruang sisi lengkung? Ya betul. Bangun ruang sisi lengkung itu adalah yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun ruang tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Adapun sifat-sifat tabung, yaitu yang pertama adalah tabung memiliki tiga sisi, yaitu dua sisi datar yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama dan kongruen, serta memiliki satu sisi lengkung. Sifat yang kedua adalah tabung tidak memiliki titik sudut. Lalu yang ketiga, sifat ketiga, tabung memiliki dua rusuk, yaitu rusuk pada alas dan rusuk pada sisi atas. Dan sifat yang terakhir, yaitu jarak antara sisi alas dan sisi atas tabung disebut tinggi tabung. Di sini Ibu akan menggambar unsur-unsur tabung. Ya. Yang pertama ada persegi panjang. Panjang A, B, C, D. Kemudian gambar yang kedua itu alas dari tabung, alas atas dan alas bawah yang berbentuk lingkaran. Di bawah ada lingkaran satu, kita tandai dengan L1, lalu yang di atas adalah lingkaran kedua, kita tandai dengan L2. Lalu di tengah-tengah sini ada jari-jari, yang di atas berarti jari-jari R2, yang di bawah jari-jari lingkaran itu R1. Oke, lanjut. Dari dua unsur ini akan membentuk menjadi sebuah tabung seperti gambar berikut. Jika digabungkan akan berbentuk tabung. Baik, gambar unsur-unsur tabung seperti berikut. Baik, untuk unsur-unsur tabung, daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Daerah lingkaran L2, yaitu yang di atas ini, merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung. Ini merupakan tinggi tabung yang disimbolkan dengan huruf T kecil.
AB sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2, atau AD sama dengan BC sama dengan T. Permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Lanjut, jaring-jaring tabung. Jaring-jaring suatu bangun ruang terjadi bila sisi-sisinya direbahkan sehingga terletak sebidang dengan alas bangun ruang tersebut. Seperti gambar berikut. Yang di atas merupakan tutup alas dengan rumus luas, yaitu PR kuadrat. Sedangkan yang di tengah persegi panjang ini adalah selimut tabung. Selimut tabung dengan luas sisi tegak, rumusnya 2πRT. Dan yang bawah yaitu tutup alas kedua, sama rumusnya yaitu luas sama dengan PR kuadrat. Maka diperoleh rumus tabung yang pertama adalah luas alas itu rumusnya PR kuadrat. Luas selimut itu rumusnya adalah 2πRT. Sedangkan untuk volume tabung, rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Maka kita masukkan luas alas tadi yaitu adalah PR kuadrat. PR kuadrat dikali tinggi. Ini merupakan volume tabung. Kemudian untuk luas permukaan tabung, rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah selimut tabung. 2 dikali luas alas ditambah selimut tabung. Kita masukkan 2 dikali luas alasnya tadi PR kuadrat. 2 dikali PR kuadrat tambah selimut tadi rumusnya 2pi kali R kali T. Lalu kita jabarkan, kita sederhanakan menjadi 2pi R ditambah atau dikali R tambah T. Ini merupakan rumus luas permukaan tabung. Lanjut ke contoh soal. Ibu akan memberikan contoh soal. Yang pertama, diketahui suatu tabung memiliki contoh soal. Diketahui suatu tabung memiliki jari-jari sepanjang 14 cm. Berarti yang diketahui R sama dengan 14 cm. Lalu dan tinggi 25 cm. Tinggi sama dengan 25 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Yang ditanya, luas permukaan tabung. Jawab. Tadi rumus luas permukaan tabung kita dapat yaitu 2πr dikali R plus T. Kita masukkan rumusnya, luas sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali R tambah T.
Lalu kita masukkan 2 dikali. Pi-nya kita pakai 22/7. Karena di sini jari-jarinya 14 cm. 22/7 dikali. Jari-jarinya tadi 14. Dikali R-nya tadi 14 ditambah tinggi 25 cm. 14 bisa dibagi dengan 7, kita coret. 14 bagi 7. Hasilnya adalah 2. Lalu yang di atas kita kalikan. 22 dikali 2, 44. 44 kali 2 yaitu 88 dikali dengan 14 ditambah 25 hasilnya adalah 39. Maka 88 dikali 39 hasilnya adalah 3432 cm kubik kuadrat. Karena dia luas maka kuadrat. Jadi luasnya adalah 3432 cm kuadrat. Lanjut soal yang kedua, yaitu contoh soal yang kedua. Hitunglah volume tabung yang mempunyai jari-jari alas 7 cm dan tinggi 20 cm. Jadi diketahui jari-jarinya itu jari-jari 7 cm. Lalu tinggi 20 cm. Yang ditanya itu adalah volume tabung. Seperti diketahui, jawab. Volume tadi rumusnya yaitu adalah Pi R kuadrat dikali T. Maka kita langsung masukkan V sama dengan Pi R kuadrat dikali T. Pi kita menggunakan 22/7 karena di sini jari-jarinya 7. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali dengan 20 cm. 7 di sini bisa dicoret. Lalu yang di atas kita kalikan semua, hasilnya adalah 3080 cm kubik. Maka volume dari tabung yaitu adalah 3080 cm kubik. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu dari contoh soal yang Ibu kasih? Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, cukup sekian untuk pembahasan mengenai materi bangun ruang sisi lengkung tabung. Nah, hari ini Ibu akan kasih tugas 3 soal. Silahkan kerjakan di rumah dan kumpulkan minggu depan. Untuk tugasnya Ibu dektekan. Silahkan buka buku kalian, Ibu dektekan. Untuk soal yang pertama, diketahui tabung dengan jari-jari alas 7 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Untuk soal kedua, diketahui luas limut tabung adalah 2200 cm kuadrat. Jika jari-jari alasnya 14 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Soal yang ketiga, sebuah tabung terisi penuh oleh 5024 cm kubik air. Jari-jari alas tabung adalah 10 cm. Hitung tinggi air tersebut. Nah, itu adalah 3 soal buat kalian kerjakan di rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bangun ruang kerucut. Jadi tolong untuk disiapkan, kalian pelajari materinya, nanti minggu depan kita bahas. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.